Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami thaibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa wa maulana Muhammad zidhu syarafan ya Rabb ya Rabbi wa karaman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an dhawil fakhril aliyyi wal qadril jali sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali Al-Hasan thumma Al-Husain wa an baqiyati sahabati wa qurabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wasyuhada'i wal awliya'i was solihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wasairis sadatis sufiyyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidina wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyaikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balya bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya Gautul A'zam Qutubil Alamin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah Sayyidi Syekh Sahbahauddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibir Ratib Sayyidi Muhammad Samman Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Tolhah Kalisapu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati Syekhina wa maulana wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifa'i, Syekh Al-Imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah Mbah Kuwu Sangkan, Syekh Dhatil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kuburo, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Damanhuri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kali Anget, Mbah Ma'sum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikaduan, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abul Iman Eyang Boroskora, Raden Arya Wiratanudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Toha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Thohir bin Ja'man, Guru Marzuki bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Mbah Kandong, Kiai Haji Muhammad Seman, Kiai Haji Hasan Basri, Kiai Haji Mursyid Kamil, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina adama wa ummina hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis wa ila jami'i arwahi amwati sahibi hadzal majlis wa biniyati syifa wa sihah wa salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه نبي الله خضر بليا بن ملكان عليه السلام وبجاه سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره بجاه شيخنا ومولانا شيخ أحمد صاحب الوفا تاج العارفين وبجاه شيخنا ومولانا ومرشدنا شيخ صاحب الفتوح قطب الرباني وبجاه شهر رمضان وبجاه أم القرآن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca surah Al-Fatihah satu kali lagi. Kita mohon kepada Allah terkhusus untuk orang-orang yang sudah membantu pembangunan pondok pesantren Az-Ziyadatus Shalihat. Mudah-mudahan pahala dari apa yang mereka infakkan disampaikan ke makam almarhum almarhumah, semua keluarga mereka yang diniatkan. Juga mudah-mudahan mereka semua selalu diberikan nikmat sehat walafiat, diberikan nikmat panjang umur, diberikan keberkahan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Semua hajatnya diluluskan oleh Allah, semua urusannya digampangkan oleh Allah, apa yang diniatkan dikabul dan diijabah oleh Allah. Juga mudah-mudahan apa yang mereka infakkan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Pak Ketua belum nyampe Pak Ketua ini. Bang Ibul kemana ngorok? Ada di rumahnya. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Al-Majalisus Saniyah, nomornya nomor 7. Iya.
Nomor 7 bacanya paling bawah. Ini isi aja nih. 1. Ngaji. Dirapetin aja biar yang datang belakangan ke bagian tempat. Kiai udah ketemu Kiai bacanya? Bang Hendrik udah? Bang Yani udah ketemu? Bang Yani? Pak Ridwan udah ketemu bacanya? Pak Ridwan? Lah, ngapa banget ditawa kenceng banget. Aki Juju udah ketemu bacanya? Lah, Bang Awing mana duduknya dia? Udah kebagian Bang Awing kitabnya? Kalau samping Bang Alban siapa samping Bang Alban? Hah? Amin. Amin namanya. Jadi banyak amat yang namanya Amin ya. Ini Mang Amin yang atuh udah ketemu bacanya? Yai udah ketemu Yai. Bang Arif udah. Bang Jamal udah ketemu. Bang Edwin udah ketemu bacanya? Udah. Kong Ahmad udah ketemu Kong Ahmad? Bang Amin udah kebagian kitabnya, Bang Amin? Udah. Habis semua dia kitabnya ya? Hah? Ibu-ibu belakang udah ketemu bacanya? Jadi padat begini ini ya? Anget. Ya udah, sambil nunggu yang lain ya, kita mulai duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Al-majlisu tsani fil hadis tsani. Majlis yang kedua menjelaskan tentang hadis yang kedua. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallama rahmatan lil anami wa ikhtassahu bi syari'atin samahatin mustamilatin alal hikami wal ahkami. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul qudusus salamu. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallama abduhu wa rasuluhu afdolul anami wa misbahuz zulami wa rasulul malikil alami sallallahu alaihi wa ala alihi
wa ashabihi sadatil kirami wa sallama tasliman katsira daiman ila yaumiddin. Amin. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anami. Segala puji milik Allah yang telah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat lil anami untuk semua manusia. Waqtassahu bisyari'atin samahatin mustamilatin alal hikami wal ahkami. Dan Allah khususkan untuknya, untuk Nabi Muhammad, sebuah syariat yang sangat toleran, mustamilatin alal hikami wal ahkami, yang mencakup berbagai macam kebijaksanaan dan hukum-hukum. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul quddusus salamu. Dan aku meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada bandingan baginya, Sang Maharaja, lagi Maha Suci, lagi Maha memberikan keselamatan atau kesejahteraan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu afdalul anami wa misbahuz zulami wa rasulul malikil alami. Dan aku meyakini bahwa pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan hambanya dan utusannya. Afdalul anami, dialah manusia yang paling istimewa. Wa misbahuz zulami, dan dia merupakan penerang dari segala macam kegelapan. Wa rasulul malikil alami, dan beliau merupakan utusan dari zat yang menguasai seluruh alam. Sallallahu wa ala alihi wa ashabihi sadatil kirami. Salawat dari Allah selalu terlimpah curahkan untuknya dan untuk keluarganya dan para sahabatnya, pemimpin orang-orang yang mulia. Wa sallama tasliman katsira, begitu pula kesejahteraan yang sangat banyak, daiman ila yaumiddini, yang lestari sampai hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lihat tuh mukadimahnya ya. Apa Ustaz? Jelas itu dah. Kiai nambahin Kiai. Rahmatan lil anam ini untuk orang-orang Islam aja apa kafir itu masuk? Semuanya Kiai. Mau itu yang muslim atau yang non muslim, semuanya mendapatkan rahmat berkat dilahirkannya Rasulullah.
bukan cuma orang muslim doang, semuanya. Udah tuh. Begitu. Makanya pakainya anam. Pokoknya semua yang namanya manusia mendapatkan rahmat dari Allah dengan berkat diutusnya Nabi Muhammad. Semuanya. Mau itu yang muslim maupun yang non muslim, semuanya. Gimana Ustaz? Benar itu begitu? Yang paling besar memang bentuk rahmatnya itu berupa syafa'atul uzma, itu kan. Nanti ketika semua manusia dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat, mereka digiring ke padang mahsyar dan berdiri dalam waktu yang lama. Nah, Rasulullah memberikan syafa'atul uzmanya untuk semua orang, mau itu yang muslim maupun yang non muslim. Semuanya dapat. Makanya bukan cuma sekedar untuk muslim doang rahmatnya, untuk non muslim pun mereka kebagian. Atau minimal kalau sekarangnya, kalau kita lihat umat-umat terdahulu, begitu ada kelompok-kelompok orang yang menentang seorang rasul atau seorang nabi, itu pasti langsung diazab oleh Allah. Tapi begitu zamannya Nabi Muhammad, itu semua dihapuskan. Kagak mentang ada yang lawan sama Rasulullah langsung diazab, enggak. Itu minimal seperti itu. Kan kita sering baca kisahnya tuh, kisah kaum Ad, kisah kaum Thamud gitu. Semuanya masuk surga. Ya kalau masalah surga lain lagi, Kiai. Gitu. Kalau itu mah memang uiddat lil muttaqin. Kalau surga mah lain lagi. Gitu. Tapi Rasulullah diutus sebagai rahmat itu untuk semua. Bukan cuma untuk orang Islam doang. Orang non muslim pun dapat rahmatnya. Gitu, Kiai. Udah tuh, jelas ya? Bahkan kalau sekarang bisa jadi, kalau kita lihat kehidupan orang-orang non-muslim malah lebih enak dibanding yang muslim sendiri. Gitu. Kelihatannya, gitu Bang Heri, kelihatannya. Kalau dulu makan begitu ada yang menentang seorang rasul langsung diazab, ada yang kampungnya ditebalikin, ada yang dikasih gempa bumi. Kalau dulu ada yang langsung dikirimin banjir, kan gitu. Umat Nabi Nuh begitu menentang, dikasih banjir. Umat Nabi Soleh begitu menentang, langsung dikasih azab berupa gunung meletus, kan gitu. Kalau dulu, tapi sekarang karena Rasulullah diutus sebagai rahmat untuk semua manusia, makanya yang kayak begitu dihilangkan, jadi nggak langsung diazab. Apa nomor? Itu Kiai, keistimewaannya Rasulullah di antaranya itu.
Bahkan yang non muslim pun mendapatkan rahmat dari beliau, berkat dilahirkannya beliau. Makanya sampai kan kita juga sering baca riwayatnya. Abu Jahal. Itu setiap hari Senin libur siksaannya, gitu, ngaso. Karena dia pernah merasa gembira dengan lahirnya Rasulullah. Itu kan bukti bahwa rahmat Rasulullah bukan cuma buat orang Islam doang. Sampai yang kafir pun, yang non muslim pun tetap dapat kebahagiaan. Gitu. Ini bacanya wasallama ya, biasa tuh dibiasain. Kalau awalnya sallallahu berarti ujungnya wasallama. Kalau awalnya Allahumma sholli, ujungnya wasallim gitu. Jadi jangan sampai ketuker. Sallallahu alaihi, ujungnya wasallama tasliman katsira. Fi'il madi ketemunya fi'il madi, fi'il amr ketemunya fi'il amr. Kalau sholli itu ketemunya wasallim gitu. Apa ngaji? An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin id tala'a alaina rajulun syadidu bayadith thiyabi syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atarus safari wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhdaihi. Itu pakai dal itu ya, fa kha dzal ya ha, itu kurang titik itu, ala fakhdaihi. Kita potong dulu. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari, id tala'a alaina rajulun syadidu bayadith thiyabi syadidu sawadis sya'ri. Tiba-tiba muncul di hadapan kami seseorang yang pakaiannya sangat putih. Syadidu sawadis sya'ri, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi harus safari, tidak terlihat sedikit pun pada dirinya bekas-bekas perjalanan. Apaan Haji? Iya, begitu maksudnya. Kalau Bang Heri kan kalau habis perjalanan jauh kelihatan capeknya. Tuh, rambutnya rada acak-acakan, mukanya kucel gitu kan. Kelihatan. Ini tidak terlihat sedikit pun bekas-bekas perjalanan. Kelihatan seger aja gitu, seger, mukanya cerah. Wala ya'rifuhu, jalan Pak. Baru mulai. Dah. Wala ya'rifuhu minna ahadun,
dan tidak ada satu orang pun di antara kami yang mengenalnya. Tidak ada satu orang pun di antara kami yang mengenalnya. Dibilang orang dekat tapi kita nggak ada yang kenal. Dibilang orang jauh tapi nggak kelihatan habis perjalanan jauh gitu. Ini orang mana ini gitu. Apa ya? Apa Udin? Dibilang orang sini tapi nggak ada yang kenal. Dibilang orang mana-mana tapi nggak kelihatan habis perjalanan pisan gitu. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halaman 8 Pak Tua. 6 baris dari atas. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, maka dia tempelkan dua lututnya kepada dua lutut Rasul. Ngadu dengkul. Wa wada'a kaffaihi ala fakhdaihi, dan dia letakkan dua telapak tangannya di atas paha Rasul. Apa Heri? Wa qala ya Muhammad akhbirni anil islami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala saddaqta. Fa'ajabna minhu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kita potong dulu. Wa qala, dan orang itu berkata, ya Muhammad, akhbirni anil islami, tolong beritahukan kepadaku tentang Islam. Tolong beritahu aku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawabnya, al-islamu, Islam yaitu antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bahwa kamu meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Wa tuqimas sholata, dan kamu mendirikan sholat. Wa tu'tiyaz zakata, dan kamu membayar zakat. Wa tasuma ramadhana, dan kamu puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika mampu. In istata'ta ilaihi sabila, jika mampu. Melakukan perjalanannya. Qala saddaqta, orang itu berkata lagi, kamu benar. Apa hari? Fa'ajabna minhu, maka kami heran terhadap orang itu. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia yang nanya tapi dia juga yang membenarkan. Lah ini bagaimana sih? Tapi dia nanya. Begitu dijawab, dibilang, iya benar itu. Begitu. Ini bang saya Bang Yani yang nanya ini. Nanya ngetes. Udah tuh. Qala fa'akhbirni anil imani. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri
wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sodakta. Maka orang itu berkata lagi, tolong beritahu aku tentang iman. Maka Rasulullah menjawab, iman yaitu bahwa kamu meyakini Allah, adanya Allah dan adanya para malaikat, dan kitab-kitabnya, kitab-kitab Allah dan rasul-rasul Allah dan hari akhir, hari kiamat. Dan kamu beriman, kamu meyakini tentang takdir Allah yang baiknya dan yang buruknya. Sodakta. Orang itu berkata lagi, ya, engkau benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsani. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang itu berkata lagi, tolong beritahu aku tentang ihsan. Qala, Rasulullah menjawab, ihsan yaitu bahwa kamu beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu belum bisa melihat Allah, maka kamu tanamkan keyakinan bahwa Allah selalu melihatmu. Udah tuh. Qala fa akhbirni 'anis sa'ati. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minasaili. Orang itu berkata lagi, tolong beritahu aku tentang kiamat. Qala, Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasaili. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Hadisnya panjang juga nih ya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Orang itu bertanya lagi, tolong beritahu aku tentang tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat. Qala antalidal amatu rabbataha wa antarul hufatal uratal alata ri'a asyati yatatawaluna fil bunyani. Rasulullah menjawab, tanda-tanda kiamat diantaranya yaitu bahwa nanti banyak budak perempuan yang melahirkan tuannya. Banyak budak perempuan yang melahirkan tuannya. Nanti kayak, entar dulu. Udah sengget duluan aja kita. Wa antarul hufatal uratal alata ri'a asyati yatatawaluna fil bunyani. Dan kamu banyak menemukan orang yang nyeker. Nyeker ya bahasanya. Kalau kemana-mana nggak pakai sendal. Urota, meleding. Bang ini paham meleding. Kagak pakai baju. Al-alata, orang fakir, orang miskin, orang ri'a asyati, penggembala kambing. Yatatawaluna fil bunyani, saling berlomba untuk memperindah rumahnya, memperindah bangunan rumahnya. Saling berlomba untuk main tinggi-tinggian
dalam bangunan rumahnya. Ya tatawaluna. Ya, nomor ya, main tinggi-tinggian ya. Soalnya kalau main panjang-panjangan, sekarang udah pada panjang-panjang rumahnya. Kontrakan siapa bisa? Panjang. Apaan? Main tinggi-tinggian. Ya main tinggi-tinggian, main mewah-mewahan rumahnya. Udah tuh, itu tanda-tanda kiamat. Ini jelasin Kiai. Ntar kalau dijelasin pas bahasannya, kita bahas apa lagi? Udah tuh. Tsumman talaqo. Kemudian orang itu pergi. Falabita maliyan. Maka Rasulullah terdiam dalam waktu yang lama. Tummakola, kemudian beliau bersabda, Ya Umar, atadri manisailu. Wahai Umar, apakah kamu tahu siapa yang tadi bertanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rasulullah menjawab, orang itu adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Rawahu Muslim. Udah tuh. Jadi agama itu ada 3 tuh. Ada Islam, iman, dan ihsan. Rukun agama ada 3. Ada Islam, iman, dan ihsan. Udah tuh, jelas. I'lamu ikhwani waffaqani Allahu wa iyyakum li ta'atihi. Hadzal haditha haditsun azimun rawahul Imam Muslim bihadzal lafzi wal Bukhari an Abi Hurairah bimaknahu. Perlu kita ketahui bersama, wahai saudara sekalian, semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kepada kalian semua untuk selalu berbuat taat kepadanya, bahwasanya hadis ini merupakan hadis yang agung. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dengan redaksi seperti ini. Sedangkan Imam Bukhari menerima riwayat dari sahabat Abu Hurairah dengan redaksi berbeda tapi dengan makna yang sama, dengan kandungan yang sama. Kandungan yang senada. Wa huwa azimul mauqi'i wal jalalati. Dan hadis ini merupakan hadis yang sangat bernilai serta berkedudukan tinggi. Wa qad ishtamala, mana Ustaz? Kabar gede. Wa qad ishtamala ala jami' wazaifil ibadatiz zahirati wal batinati. Dan hadis ini mencakup semua tugas-tugas ibadah, baik itu ibadah zahir maupun ibadah batin. Jatuh. Ibadah zahir dan batin semuanya terangkum dalam hadis ini. Yang zahirnya itu berkaitan dengan Islam, batinnya berkaitan dengan iman dan ihsan. Udah tuh.
Qauluhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a alaina rajulun syadidu bayadit tiyabi syadidu sawabis sya'ri la yura alaihi atarus safari wala ya'rifuhu minna ahadun, yang artinya udah ada di atas. Apa perlu diatin lagi tuh? Gak perlu kan ya? Hah? Yustafadu min tulu'ihi ala tilkal hayatil hasanati istihbabut tajammuli li talabil ilmi wal qudumi alal ghairi. Dapat diambil pemahaman dari datangnya orang ini dengan tampilan yang indah ini akan anjuran untuk berhias ketika ingin ngaji, ketika ingin hadir ke majlis taklim dan ingin berkunjung ke orang lain. Gimana Bang Hendrik? Kedatangan orang ini yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak terlihat bekas-bekas perjalanan. Dari situ bisa kita ambil pemahaman bahwa kalau kita mau berangkat ke majlis, kita mau ngaji, atau kita mau berkunjung ke rumah teman, usahain kita sudah berhias terlebih dulu. Pakai busana yang bagus kalau mau ngaji. Kalau perlu pakai yang mahal sekalian. Apa Bang? Gimana Ustaz? Karena kan kita juga sering dengar ayatnya tuh. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kenakan perhiasan yang paling bagus, pakaian yang paling bagus, yang paling mewah ketika kalian ingin datang ke masjid atau ketika mau ibadah. Ah? Nggak pakai kaos oblong. Pakai yang paling bagus. Yang paling mahal. Untungnya malam ini pada cakep-cakep ini. Paling timbang mukanya doang dah tinggalan yang kurang cakep. Hah? Biarin Mang Haji buat dia mah. Yang penting kita yang udah tahu hukumnya gitu. Kita pakai yang paling cakep. Yang penting mah kitanya. Pakai pecinya juga yang lempeng, kagak miring begitu kan. Ah, kagak. Nyontohin doang gitu. Itu sunnahnya, anjurannya begitu. Istihbabut tajammuli, anjuran untuk berhias ketika hadir ke majlis taklim dan ketika ingin berkunjung ke rumah teman, ke rumah orang lain. Biasanya yang pakai ini ibu-ibu. Kalau pengajian ibu-ibu itu, wah, dandannya pada ripuh. Menor-menor. Bajunya juga, wah. Hah? Belum lagi ntar emasnya, anting-antingnya, cincinnya. Kalau ada. Ya, kita jangan sampai kalah gitu. Ibu-ibu aja kalau mau ngaji pada dandan dulu yang cakep. Ini kita bapak-bapak pengen datang ke majelis semana apa adanya aja. Gitu. Mana kusut dari rumah dibawa ke majelis lagi, kelihatan kusutnya. Itu mah warok salah tempat cek gitu.
Pakai yang paling bagus tuh. At-tajammul, berhias dulu. Makanya sebelum berangkat ngaji mandi dulu. Pakai parfum yang wangi gitu. Jangan sampai ganggu temen di sebelah. Mana habis apa ngojek kan kagak pakai mandi lagi, kagak pulang lagi langsung berangkat ngaji. Udah yang sebelah tekap hidung aja. Wa huwa kadzalika qala Abul Aliyah kanal muslimuna idza tazawaru tajammalu. Seperti itulah Imam Abu Al-Aliyah berkata, dulu orang-orang muslim apabila mereka ingin berkunjung ke muslim yang lain, mereka berhias terlebih dulu. Berhias dulu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahsanu ma zurtum bihillahu ahsanu ma zurtum bihillaha fi kuburikum wa masajidikum al-bayadu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pakaian terbaik yang kalian gunakan untuk berziarah ke kubur-kubur kalian dan yang kalian gunakan untuk hadir ke masjid-masjid kalian yaitu pakaian berwarna putih. Kayak susatiri itu putih. Cakep. Yang penting putihnya masih kelihatan cakep gitu. Jangan yang udah pada buluk. Mana udah bekas bangsat mulu. Pakaian terbaik warna putih. Ada 4 tuh yang cakep tuh warnanya dan dianjurkan. Yang pertama putih, yang kedua hijau tua ya. Yang ketiga merah marun. Yang keempat hitam. Batik nggak termasuk batik. Apa warna? Itu yang terbaik 4 tuh warnanya. Ada juga kalau tuan saya itu warna kebesarannya 3. Kalau enggak hijau 4 ya. Kalau enggak hijau, putih, merah marun sama biru dongker. Ada juga yang bilang hitam itu artinya biru dongker. Biru dongker. Kalau ini apa nih warnanya? Hijau ya? Hijau. Itu warna terbaik kalau pengen hadir ke masjid atau mau ziarah ke kubur. Boleh nggak Ustaz ziarah di kubur? Orang ziarah di kubur nggak boleh Ustaz. Gitu ya. Ahsanu ma zurtum bihillaha fi kuburikum wa masajidikum al-bayadu. Yang terbaik itu pakaian berwarna putih. Kalau Rasul kan yang terkenal sorban itu 2. Yang hijau sama yang merah marun. Tapi bukan merah nyala ya, merah marun. Itu yang terkenal 2. Yang sampai ngasih tantangan ke Sayyidina Ali, kalau kamu bisa khusyuk dalam 2 rakaat sholat sunnah akan aku berikan sorban yang warna merah gitu. Yang warna hijau akan aku berikan sorban yang warna hijau. Begitu rakaat pertama bangun mikir ngapa yang hijau sih bukan yang merah gitu. Gagal dah. Bagian sorbannya warna apa bagian? Sorbannya warna apa bagian? Putih. Bukan sorban itu slayer bini.
Itu ya. Wa qala Ibnu Abdissalam la ba'sa bilibasi syi'aril ulama'i liyu'rafu bidzalika fayus'alu fa inni kuntu muhriman fa ankartu ala jama'atin muhrimina la ya'rifunani ma akhallu bihi min adabit tawafi. Falam yakbalu falamma labistu tiyabal fuqaha'i wa ankartu alaihim dalika sami'u wa ata'u fa idza labisaha limithli dalika kana fihi li'annahu sababun liimtita li amrillahi wal intihai amma nahallahu anhu. Imam Ibnu Abdissalam berkata, la ba'sa bilibasi syi'aril ulama'i yu'rafu bidzalika fayus'alu. Tidak mengapa seseorang yang memakai simbol-simbol ulama, memakai pakaian ulama, liu'rafu bidzalika, agar mereka dikenal pakaiannya itu, fayus alu, sehingga masyarakat awam bisa bertanya. Ini buat ulama, Bang Heri. Para ulama dianjurkan mengenakan pakaian kebesaran ulama agar masyarakat tahu bahwa dia ulama, sehingga masyarakat tahu kemana mereka harus bertanya. Tapi kalau kayak model Bang Hendrik mah jangan dulu Bang Hendrik. Lagi pakai gamis, pakai sorban, udeng-udeng. Apa? Ini ulama, agar masyarakat tahu bahwa yang di depan mereka itu ulama. Sehingga mereka bisa bertanya. Namanya Kiai Haji Fakhrul Rozi dari Lampiri. Ya, ulama artinya yang tabahur fil ilmi, Kiai. Yang ilmunya, ilmu agamanya betul-betul mapan, sehingga orang-orang bisa meminta fatwa kepadanya. Kalau ulama di sini beda dengan ulama yang kemarin ya. Kalau kemarin kan orang-orang yang punya sifat takut kepada Allah, itu ulama secara umum. Ini ulama yang dimaksud di sini yaitu orang-orang yang memang punya pengetahuan ilmu agama yang mendalam, sehingga bisa dijadikan rujukan bagi masyarakat untuk bertanya kepadanya. Yang dimaksud ulama di sini begitu, Kiai. Fa inni kuntu muhriman fa ankartu ala jama'atin muhrimina la ya'rifunani ma akhallu bihi min adabit tawafi. Karena aku dulu pernah ihram. Ini bisa jadi lagi umroh, bisa jadi lagi haji ya. Tapi di sini beliau nyebutnya cuma ihram doang. Aku pernah menggunakan ihram. Fa ankartu ala jama'atin muhrimina, dan aku menegur sekelompok orang yang sedang ihram juga. La ya'rifunani, mereka tidak kenal dengan aku. Bihi min adabit tawafi, karena mereka meninggalkan adab-adab tawaf. Falam yakbalu, ujung-ujungnya karena mereka tidak kenal aku, mereka tidak menerima teguranku. Nah, kalau sesatiri kudu gamis. Jadi kalau ngomelin bocah, tahu ini yang ngomel kiai begitu, yang ngomel ustad gitu.
Falamma labistu tiyabal fuqaha'i, ketika aku mengenakan pakaian kebesaran ulama fikih, wa ankartu alaihim, dan aku menegur mereka dengan yang demikian, sami'u wa ata'u, baru mereka mau mendengarkan dan mau mentaatinya. Itu pentingnya. Ya, Kiai? Iya. Ongkoh biar amplopnya nggak ketuker, Kiai, kalau zaman sekarang. Ini pengalaman pribadi itu, Kiai. Karena saya pakaiannya begini, datang ke sebuah acara bareng-bareng sama santri, ongkoh gedenya sama santri, udah dianggapnya santri aja. Ya itu saya emang gak jadi masalah. Emang. Nah, buat ulama-ulama yang tabahur fil ilmi, mereka boleh mengenakan pakaian kebesaran ulama agar masyarakat tahu kemana mereka harus bertanya. Jangan sampai ujung-ujungnya mereka bertanya ke orang yang sebenarnya belum paham ilmunya. Apalagi misalkan Bang Rehan lagi nyamar, pakai gamis, pakai sorban, pakai udeng-udeng. Tahu-tahu orang nanya aja, dia kagak jawab, malu, kelihatan kagak taunya kan begitu. Ujungnya main jawab aja. Apa orang? Gitu. Ya? Jangan sampai ketuker. Ini mah yang kagak tahu malah pakaiannya sampai nyengser. Sorbannya penyengser, udung-udungnya kalau kata Buya sampai kayak ban Vespa. Yang alim-alim malah tampilannya biasa-biasa aja, sehingga orang-orang masyarakat pada ketipu ujung-ujung. Apa Bang Edwin? Fa'idal labisaha lidzalika kana fihi ajrun. Apabila mereka mengenakan pakaian seperti itu dengan niat yang demikian, dengan niat agar orang-orang tahu tempat mereka bertanya yang sebenarnya, kana fihi ajrun, maka mereka mendapatkan pahala. Ulama pakai bajunya itu pahala. Kalau niatnya agar masyarakat nggak keliru, kagak salah nyari tempat nanya. Apa Warhan? Apa jawaban? Bukan buat pamer, bukan. Niatnya agar masyarakat kagak salah nanya. Itu juga buat patokan juga buat kita yang orang-orang biasa, ya udah pakaian biasa-biasa aja. Tuh, jangan apa ntar orang-orang yang nggak kenal kita nganggapnya kita lagi kiai aja begitu. Lagi nanya aja. Kan begitu ujung-ujungnya. Kagak dijawab, malu ini, pakaian udah heboh begini, kita jawab aja, kita juga kagak hukumnya bagaimana, ujung-ujungnya sejawab-jawabnya aja dah. Kalau misalnya di hari Jumat itu kan banyak juga yang tadi. Nah ini termasuk pelanggaran maka ya dulu. Kalau lagi sholat makan memang dianjurkan mengenakan pakaian yang paling bagus, Mang Haji. Ini mah lagi sehari-hari gitu. Lagi sholat kagak, apa kagak gitu kan. Lagi mimpin majlis kagak. Untuk mana-mana pakai gamis, saya pakai gamis gitu. Kalau emang lagi Jumatan, lagi sholat jamaah, emang dianjurkan mengenakan pakaian yang paling bagus. Gitu. Lain lagi itu mah bahasannya. Ini mah dalam keseharian, gitu. Jangan sampai masyarakat ketipu ujung-ujungnya. Kata dia mah kiai besar aja, pakaiannya begitu udah. Tahu-tahu
Kalau kata Bang Edwin mah kirain tukang, kenek. Kenek. Begitu. Jadi nggak masalah kalau lagi Jumatan memang ngaji. Bahkan memang anjurannya seperti itu. Kecuali dalam keseharian. Udah buat kita emang yang biasa-biasa aja. Jangan sampai ntar orang jadi nanya sama kita, udah pakai biasa-biasa aja. Udah tuh. Yang ulama pun niatannya bukan buat pamer, bukan. Niatnya agar masyarakat kagak salah milih tempat nanya, itu tujuannya. Li'annahu sababun limtitali amrillahi, karena itu merupakan sebab limtitali amrillahi, masyarakat menjalankan perintah Allah, wal intihai amanahallahu anhu, dan mereka meninggalkan apa yang Allah larang darinya. Dengan sebab kita pakai pakaian yang seperti itu, orang-orang jadi tahu tempat bertanya, sehingga mereka bisa mengerjakan perintah Allah dengan sebenar-benarnya dan bisa betul-betul meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, kita yang pakai pakaian begitu dapat pahala. Qolal ulama'u, ada ulama yang berpendapat wa yukrahu lubsus thiyabil khosyanati li ghairi ghordin syar'iyyin. Dan makruh hukumnya mengenakan pakaian compang-camping, pakaian yang jelek tanpa adanya tujuan syara'. Seperti contohnya kayak sholat istisqa. Kalau sholat istisqa kan memang dianjurkan agar semua orang itu keluar dari rumahnya menggunakan pakaian yang jelek. Itu namanya untuk tujuan syara'. Kalau selain kondisi itu, maka makruh hukumnya mengenakan pakaian jelek dengan sengaja. Makanya salah paham kalau misalkan orang zuhud itu pakaiannya kudu banyak tambelannya, banyak jahitannya, udah pada bolong. Salah paham. Apa tadi kalau kata Cakrim? Waro. Bukan, itu bukan waro namanya. Emang belum bisa beli yang baru. Bahkan di sini makruh hukumnya. Wakila, dan ada ulama yang berkata, innal hasana jadzaba farqadan fa akhadha bi kisaihi wa qala lahu ya farqad ya furaiqad yabna umma furaiqad innal birra laisa fi lubsi hadzal kisai laisa fi lubsi hadzal kisai innamal birru ma waqqara fis suduri wa saddaqahul amalu. Sesungguhnya Imam Al-Hasan pernah menarik farqad. Maka dia tarik sorbannya atau gamisnya. Wa qala lahu, dan Imam Hasan berkata kepadanya, wahai Farqad, wahai Furaiqad, wahai putra dari Ummu Furaiqad, sesungguhnya kebaikan itu tidak dibuktikan dengan mengenakan pakaian yang compang-camping seperti ini. Innamal birru ma waqqara fis suduri. Sesungguhnya kebaikan itu dibuktikan dengan apa yang bersemayam di dalam hati, apa yang mantap di dalam hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Udah tuh. Itu bukan berarti orang yang pakaiannya lusuh, compang-camping itu bener banget, bukan. Bahkan
agama seseorang tidak bisa dinilai dari itunya. Apa Haji? Kayak tadi kan, zuhud itu bukan dinilai dari pakaian. Pakaian bisa aja pakaian bagus, mewah, mahal, tapi hatinya zuhud bisa. Daripada pakaian udah compang-camping, tapi hatinya tidak zuhud sama sekali. Kebaikan itu bukan dilihat dari compang-campingnya pakaian kita, bukan dari lusuhnya pakaian kita. Apa Ustaz? Udah, pakai pakaian yang bagus silahkan. Gak mentang-mentang ini orang tasawuf pakaiannya jelek-jelek gitu, lusuh-lusuh, nyisir juga kagak romannya, gitu. Peci udah pada buluk gitu. Abang Tony? Ah? Siapa yang mau bagi Mang Haji? Udah tuh. Pakai pakaian yang bagus gitu. Terutama tadi ketika kita mau hadir ke majelis atau ketika kita mau berkunjung ke rumah teman. Pakai yang bagus pakaiannya. Berhias dulu, dandan dulu, yang rapi, yang wangi. Itu anjurannya seperti itu, sunnahnya seperti itu. Itu kayak Bang Edwin pakai jas, itu kayak Pak Hari itu pakai jas gitu. Yang bagus. Gitu. Kalau engkong sih biarin aja, engkong mah udah biarin. Ngaji Pak pakai jaket, biarin dia mah udah tua gitu. Biar nggak masuk angin. Apa kok? Kebaikan itu ada dilihat dari apa yang mantap di hati seseorang, artinya keyakinan yang mantap di hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Bukan dilihat dari pakaiannya. Betul. Terus ini nih. Qauluhu hatta jalasa ay jaa hatta jalasa qoriban minhu. Artinya orang itu datang sampai dia duduk di dekat Rasulullah. Wa qauluhu ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lam yakul baina yadaihi. Tidak dikatakan dalam hadis ini dia duduk di hadapannya. Tapi meskipun tidak ada kata-kata baina yadaihi, tetap ya kita artikan bahwa orang ini duduk di hadapan Rasulullah. Meskipun tidak ada bahasa baina yadaihi-nya. Li'anna halahu yadullu ala annahu lam yaji muta'alliman wa innama ja'a mu'alliman. Kenapa di hadis ini tidak disebutkan kata-kata baina yadaihi? Li'anna halahu, karena keadaan orang yang datang ini yadullu ala annahu lam yaji muta'alliman, menunjukkan bahwa orang ini tidak datang untuk belajar. Wa innama ja'a mu'alliman, tapi dia datang untuk mengajarkan sesuatu. Itu bedanya. Kalau sama-sama kiai, sama-sama ustadz, duduknya berendeng. Gitu. Kalau antara guru sama murid berdepan. Gitu. Itu adabnya begitu, adab duduknya. Wa qawluhu fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi zahiruhu annahu jalasa baina yadayhi. Dan ucapannya fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi secara zahirnya bahwa orang ini duduk di hadapan Rasulullah. Wa huwa kadzalika, dan memang kenyataannya seperti itu. Id law jalasa ila janibihi lama amkanahu illa isnadi rukbatin wahidatin. Isnada rukbatin wahidatin. Kalau seandainya dia duduk di samping Rasulullah,
tidak mungkin dia menempelkan dua lututnya, yang dia bisa paling hanya menempelkan satu lututnya. Ini kan orang itu menempelkan dua lututnya, maka secara zahirnya orang itu duduknya berhadapan. Karena kalau duduknya berendeng, berarti yang nempel cuma satu doang lututnya. Wa huwa ghairu julusil muta'allimi baina yaday syaikhihi lit-ta'allumi. Dan itu duduk berendeng bukanlah cara duduk orang yang belajar di hadapan gurunya untuk belajar. Yang namanya belajar ya begini, di depan. Bukannya berendeng. Gimana, Pak? Kemudian wa innama fa'ala dzalika Jibrilu alaihi salamu litanbihi ala yambaghi lisaili min quwwatin nafsi wa adamil istihya'i inda su'ali wa in kanal mas'ulu mimman yahtarimuhu wa yahabuhu. Sesungguhnya malaikat Jibril melakukan ini semua untuk mengingatkan apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang yang bertanya. Litanbihi ala ma yambaghi lisaili, mengingatkan apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang yang bertanya. Min quwwatin nafsi, dari kuatnya mental, wa adamil istihya'i inda su'ali, dan tidak malu ketika bertanya. Kalau emang mau nanya ya nanya aja, jangan pakai malu-malu. Itu emang tugasnya orang yang belajar ya begitu. Jangan apa ntar udah kelar pada makan baru udah nanya. Anu guru tadi saya mau nanya. Tadi kamu mau nanya. Apaan Bang Edwin? Nggak usah pakai malu tuh. Wa adamul istihya'i, wa adamil istihya'i, dan tidak malu ketika bertanya. Emang namanya murid ya emang tugasnya nanya. Jamaah ya tugasnya nanya. Jangan sampai ntar pas pulang masih penasaran aja, tadi maksudnya apa ya, pengen nanya, malu. Udah, kuatin nafsi, siapkan mental yang kuat dan jangan malu bertanya. Wa in kanal mas'ulu mimman yahtarimuhu wa yahabuhu, meskipun orang yang ditanya termasuk orang yang dia hormati dan yang dia segani. Udah, jangan pakai malu. Apalagi emang dikasih kesempatannya, ayo siapa yang mau nanya silahkan, begitu. Tanya aja udah. Lewat jauh ya tanya aja udah tetap. Ya lo kagak bisa atret apa kita? Atret dikit. Apa emang ada yang mau tanyain? Yang mana? Yang mana? Iya dah, ini dua orang yang nanya ini, Kiai nanya juga, dia nanya juga. Kita jawab sekarang dah ya. Ntar bahasan belakangan mah ntar. Ada dua penafsiran, bahkan ada yang bilang tiga, ada tiga tafsiran. Yang pertama, memang secara nyata terjadi seperti itu. Ada seorang budak perempuan. Kan memang kalau dalam Islam itu tuan boleh menggauli budak perempuannya. Budak ya, bukan pembantu lain. Budak perempuan. Karena ada seseorang yang menggauli budak perempuannya sehingga dia melahirkan anak dari tuannya gitu. Nah, ketika tuannya meninggal maka otomatis anaknya itu menjadi tuan baru bagi budak perempuan itu, yang padahal dia ibunya. Ada yang secara zahir menafsirkan seperti itu.
Penafsiran yang kedua hampir mirip, cuma itu terjadi secara umum. Nanti banyak di negara-negara itu seorang ibu melahirkan anak yang bakal jadi pemimpin negara, sehingga akhirnya si ibunya itu menjadi rakyat dari pemimpin negara itu. Itu tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga, bahwa nanti menjelang hari kiamat banyak anak yang memperlakukan ibunya secara hina dan merendahkan ibunya. Anaknya berangkat kerja, emaknya suruh ngomong anaknya. Jadi seolah-olah emaknya jadi budaknya, jadi pembantunya. Disuruh nyebokin cucunya, suruh nyiapin susunya. Nya, saya berangkat kerja, ntar entong. Hah? Itu tuh. Iya. Gitu. Banyak anak-anak yang memperlakukan orang tuanya, memperlakukan ibunya secara hina dan merendahkan ibunya. Sampai tadi itu contohnya, karena dia kerja, bininya kerja, ujung-ujungnya yang nyebokin anaknya, yang nyiapin makan anaknya, yang ngomong anaknya, jadinya emaknya sendiri. Jadinya seolah-olah emaknya jadi budaknya, jadi pembantu. Hah? Ya, itulah makanya itu tanda-tanda kiamat nantinya. Seperti itu. Makin banyaknya anak yang memperbudak ibunya. Gitu. Apa? Apaan? Bukan anaknya dibawa ke tempat kerja, Mang Debleng, bukan. Kita sewain pembantu rumah tangga. Udah nyak mak anteng-anteng aja, yang ngurusin entong ini ntar si bibi, begitu. Pembantu. Jangan pakai nyak yang nyebokin, jangan saya sewain pembantu, gitu. Apa? Apalagi itu mah. Apalagi sampai digaji mah, lah bener-bener emaknya dianggap pembantu, bisa sampai digaji. Dan ntar saya bayar bulanannya, ya Saro. Gitu. Itu masalahnya. Itulah tanda-tanda kiamat nanti menjelang akhir zaman. Ya bukan nanti ya, sekarang pun sudah mulai banyak yang seperti itu. Makanya kalau bisa udah cukup kita sebagai suami yang nyari duit, bini mau udah di rumah aja ngurusin anak, begitu. Jangan pakai disuruh kerja juga, jangan sampai ujung-ujungnya itu emak kita dah yang kita suruh ngurusin bocah. Gitu. Jangan sampai tuh. Apa Hendrik? Ya mana bini gua pisan begitu. Ya. Itu tuh. Kalau bisa. Kalaupun tetap kita kerja, bini kita kerja, ya kita sewain pembantu. Jangan sampai emak kita yang ngurusin bocah. Itu tanda-tanda kiamat, begitu Bang Edwin. Antalidal amatu robbataha, bahwa nanti banyak ibu, banyak budak perempuan yang melahirkan tuan-tuannya. Artinya banyak ibu yang akhirnya diperbudak oleh anaknya sendiri. Apa nih, Bang? Emang kaget mah emansipasi. Kaget tuh mah. Bukan laki ngaji kali, bini kerja, lakinya yang ngomong bocah. Ya, ya.
Hancur. Nah, udah tuh. Jadi begitu Bang Edwin ya. Itu tanda kiamat. Ya kalau sekarang udah banyak yang seperti itu, berarti kita kudu siap-siap. Berarti kita sudah masuk di masa yang sudah dekat dengan kiamat. Kalau sudah banyak yang seperti itu. Ya tadi banyak orang miskin, padahal duit mah susah, kagak punya, kerjaan kagak punya, gitu. Tapi rumahnya mewah-mewah, cakep-cakep. Gitu Bang Edwin. Jadi yang dipikirin bagaimana bikin bagus rumahnya. Dirinya sendiri mah kagak diurusin pisan, kagak dipikirin pisan. Biarin dah, saya mah nyeker dah, meleding dah. Yang penting rumah saya cakep, begitu. Ada juga tafsirannya bahwa mereka cuma memperhatikan rumahnya, tapi buat dirinya sendiri kayak sedekah buat dirinya yang nanti bikin dia bahagia di akhirat, itu nggak dikeluarin. Yang penting rumah saya cakep, motor saya cakep, mobil saya cakep, mau nanti di akhirat saya nyeker kagak masalah, begitu. Begitu tuh. Jadi yang dibagusin cuma rumah yang ada di dunia doang, tapi rumah di akhiratnya nggak dipikirin. Tafsirnya begitu. Apa Bang Arif? Nambahin? Nggak usah pakai ngunyuk, nggak usah. Apa? Enggak bisa. Pasti akan terjadi seperti itu. Cuma kita bisa berdoa agar diri kita diselamatkan dari hal-hal seperti itu. Minimal kita sendiri mah jangan sampai bugono. Minimal tuh. Minimal kita mah jangan sampai ngebudakin emak kita. Minimal kita jangan sampai cuma mikirin rumah di dunia doang. Itu tuh. Minimal begitu. Tapi kalau hal itu terjadi atau enggak, pasti akan terjadi. Entah itu di mana-mana, pasti ada yang seperti itu. Kita nggak bakal bisa ngelawan nas hadis, itu nggak akan bisa. Pasti terjadi. Di antara dua hal itu pasti akan terjadi dua-duanya. Tinggal kita berdoa agar kita diselamatkan dari hal itu. Jangan sampai kita yang jadi orang yang ngebudakin emak kita. Apa Mor? Begitu ya. Dah. Jam 1 lewat ini. Jadi itu ya. Adabnya buat yang bertanya, dia kuatkan mentalnya dan jangan malu bertanya. Sekalipun yang ditanya orang yang dia hormati dan dia segani. Disegani ya, bukan disegenin. Gue segen buat sama dia gitu. Wa alama yang bagi lil mas'uli minat tawaddu'i was-sabhi anis sa'ili wa in ta'adda ma yang bagi minal adabi minal ihtirami lil mas'uli wal adabi ma'ahu. Dan juga mengingatkan apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang yang ditanya dari menerapkan sifat tawadu dan memaafkan orang yang bertanya jika orang itu tidak menerapkan penghormatan yang sesuai untuk yang ditanya dan tidak menerapkan adabnya. Meskipun nanyanya songong ya tetap kita jawab gitu. Karena ada kadang-kadang yang nanya songong gitu. Sambil nyender, kakinya begini, nanya gitu. Meskipun adabnya ketika bertanya kurang, tetap buat yang ditanya dia terapkan tawadu dan memaafkan orang yang bertanya. Dah. Wa wada'a kaffaihi ala fakhdaihi jam 1. Situ dulu dah. Sebelum saya tutup, kali ada yang nambahin lagi? Pak Ketua kali enggak? Kiai? Cukup?
Ustaz tadi kali? Enggak. Pengajaman? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.